Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan transaksi di PT Adara. PT Adara ini terdapat 12 transaksi. Yang pertama itu ada bukti kas keluar. Kita buka kas dan bank, lalu pencet pembayaran. Di sini kita isi dengan Bank BRI. Lalu vouchernya itu 001 BKK. Dan tanggalnya kita ganti dengan tanggal 01/12/2020. Lanjut, memonya kita isi dengan pembayaran gaji karyawan bulan November. Dan pay-nya kita isi dengan karyawan serta PDAM, Telkom, dan PLN. Selanjutnya kita isi account-nya. Account yang pertama itu ada wages dan salaries payable sebesar 25 juta. Dan elektrik, telepon, dan water payable sebesar 4.500.000. Setelah itu kita pencet kalkulatornya. Jika sudah terisi semua dan benar, kita pencet simpan dan tutup. Lanjut kita ke transaksi kedua, yaitu bukti kas masuk. Kita masuk ke penjualan lalu penerimaan penjualan. Langsung saja kita pilih PT Kiandra. Lalu kita isi from no-nya dengan 001 BKM. Dan tanggalnya kita isi dengan tanggal 02/12/2020. Lalu check date-nya kita isi juga dengan 02/12/2020. Lalu checklist pembayaran. Dan pilih total diskon. Setelah itu kita isi jumlah diskon sesuai diskon yang dianjurkan sebesar 5.200.000. Akun diskonnya kita isi dengan sales diskon. Setelah itu kita klik OK dan pencet kalkulatornya. Memonya kita isi dengan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit. Lalu kita simpan dan tutup. Lanjut ke transaksi ketiga, yaitu faktur penjualan. Langsung saja kita pilih penjualan dan faktur penjualan. Kita pilih pelanggan PT Khaira dan isi invoice no-nya dengan nomor 080 FPJ. Lalu tanggalnya kita ganti dengan tanggal 03/12/2020.
Dan ship date-nya kita isi juga dengan tanggal 03/12/2020. Lalu kita ganti terminnya dengan COD. Setelah itu kita pilih itemnya. Yang pertama ada Epson sejumlah 11 dengan harga per unitnya 10.257.000. Lalu enter dan pilih item kedua yaitu Canon sejumlah 9 dengan harga 7.925.000. Lalu enter. Setelah itu kita masukkan nomor FP STD sesuai dengan soal. Lalu kita isi biaya angkut sebesar 1 juta. Dan isi akun biaya kirim dengan akun freight collected. Setelah itu kita pencet terima bayar. Lalu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 03/12/20. Lalu kita simpan dan tutup. Beginilah tampilan setelah dibayar. Lanjut, kita pencet simpan dan tutup. Kita masuk ke transaksi keempat, yaitu bukti kas masuk. Langsung saja kita pilih penjualan, lalu penerimaan penjualan. Kita pilih PT Khaira dan isi tanggalnya 04/12/20. Dan cek date-nya kita isi 04/12/2020. Lalu kita isi memonya dengan penerimaan pelunasan piutang dagang. Setelah itu kita klik bayar. Dan pilih total diskon. Total diskon diisi sejumlah 6.400.000, diambil dari 326.400.000 dikurang 320 juta. Dan diisi akunnya diskon
dan isi akun diskon dengan akun Let Fast Collected. Lalu klik OK. Setelah itu klik kalkulator dan simpan dan tutup. Lanjut transaksi kelima yaitu bukti kas keluar. Langsung saja kita pilih pembelian dan pembayaran pembelian. Pilih PT Semesta. Isi from now-nya dengan 002 BKK. Isi payment date-nya dengan tanggal 05/12/2020. Lalu memonya diisi dengan pelunasan utang dagang. Setelah itu, isi check date-nya dengan tanggal 05/12/2020. Lalu klik bayar. Setelah itu klik payment amount dan isi jumlah diskon sesuai dengan diskon anjuran sebesar 11.400.000. Lalu isi akun diskon dengan purchase diskon. Lalu klik OK dan enter. Setelah itu klik simpan dan tutup. Langsung saja kita lanjut ke transaksi ke-6 yaitu faktur penjualan. Pilih pembelian dan faktur pembelian. Isi vendor dengan PT Semesta. Isi invoice dengan nomor 120 RFFP. Lalu isi invoice date dengan tanggal 07/12/2020. Lalu isi shift date dengan 07/12/2020. Lalu pilih item yang pertama itu itemnya Epson sejumlah 19 dengan harga per unitnya 10.650.000. Lalu enter. Selanjutnya item yang kedua yaitu Canon. Sejumlah 22 dengan harga satuannya 5.450.000. Lalu enter. Selanjutnya pilih beban dengan akun Fragpad sebesar 1 juta. Lalu enter dan kembali lagi ke barang. Setelah itu klik simpan dan tutup. Lanjut transaksi ke-7 yaitu faktur penjualan. Pilih penjualan dan faktur penjualan. Setelah itu pilih pelanggan PT Keandra. Isi invoice date dengan tanggal 08/12/2020 dan shift date tanggal 08/12/2020. Lalu pilih item yang pertama yaitu Epson sejumlah 5 dengan harga per unitnya 11 juta.
lalu enter. Dan pilih item kedua yaitu Canon sejumlah 3 dengan harga per unitnya 5.500.000. Lalu enter. Pastikan semuanya sudah benar. Lalu klik simpan dan tutup. Baik, kita lanjutkan ke bukti transaksi yang ke-8 yaitu bukti memorial. Di sini ada satu retur barang Canon Pixma oleh PT Kendra yang diberi tanggal 9 Desember 2020. Oke, kita masuk ke penjualan dan retur penjualan. Kita ganti customernya itu PT Kendra. SRNO-nya kita ganti dengan nomor 001BM. Dan tanggalnya kita masukkan tanggal 10 Desember 2020. Jika kita enter, tanggal fiskalnya pun ikut berubah. Di sini kita pilih seri invoice no-nya tanggal 9 Desember 2020. Kita masukkan item deskripsinya itu barangnya Canon. Dengan kuantitasnya itu satu barang dengan harga per unit 5.500.000. Kita enter, lalu kita simpan dan tutup. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke bukti transaksi yang ke-9 yaitu bukti memorial. Kita akan meretur satu barang Canon Pixma dari PT Semesta. Kita pilih pembelian dan retur pembelian. Kita pilih vendor name-nya itu PT Semesta. Lanjut kita return-nya itu dengan 002BM. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 11 Desember 2020. Jika sudah, kita masukkan ke tanggal 7 Desember 2020 yaitu 120 RF FP. Kita masukkan ke deskripsinya itu satu barang Canon dengan harga per unitnya 5.450.000. Kita pencet enter, lalu kita simpan dan tutup. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke bukti transaksi yang ke-10 yaitu faktur penjualan. Lalu kita akan masuk ke pembelian dan kita akan klik faktur pembelian. Jika sudah klik, kita isi vendor dengan PT Buana. Di sini masukkan invoice no itu 082 FPJ. Lalu kita ganti invoice date-nya jadi tanggal 15 Desember 2020 dan ship date-nya 15 Desember 2020. Oke, sekarang kita lanjut masukkan itemnya yaitu barang Epson dengan quantity 14 dengan harga per unitnya 10.750.000. Kita enter. Lalu kita masukkan ke barang kedua yaitu Canon dengan kuantitasnya itu 18 dengan harga per unitnya itu 5.250.000. Kita enter. Lalu di sini ada biaya pengiriman sebesar 1 juta. Lalu kita masuk ke beban. Pilih akun Freight Paid. Kita cari dulu Freight Paid.
Ya, itu dia free paid. Lalu kita masukkan sebesar 1 juta. Lalu kita enter. Lanjut kita kembali ke barang. Di sini ada down payment, yaitu bayar pemasok. Dan kita ubah tanggalnya menjadi 15 Desember 2020. Di sini ada down payment karena dia melakukan transaksi itu secara COD, jadi bayar langsung. Kita masukkan lagi check date-nya itu 15 Desember 2020. Lalu kita lihat sesuai atau tidak. Kita pastikan semua benar terlebih dahulu, lalu kita klik simpan dan tutup. Lanjut kita ke bukti transaksi yang ke-25, yaitu bukti kas keluar. Dibayarkan kepada PT Krishna. Oh iya, simpan dan tutup dulu yang tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pembelian. Pembelian. Kita pilih vendornya itu PT Krishna. Kita ubah payment date-nya itu tanggal 25 Desember 2020. Lalu kita tulis dengan pelunasan hutang dagang. Di sini cek no-nya itu kita ubah juga 25 Desember 2020. Lalu kita klik bayar. Sebesar 160 udah sama. Enter. Lalu kita klik simpan dan tutup. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke bukti transaksi yang terakhir, yaitu bukti kas keluar. Di sini kita akan masuk ke kas bank, yaitu kita masuk ke pembayaran dan pilih paid from, yaitu bank BRI. Lalu kita masukkan voucher no-nya itu dengan 005 BKK dan kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 28 Desember 2020. Kita isi memonya itu dengan pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya kita isi pay-nya itu dengan kasir kas kecil. Selanjutnya kita masuk ke akun official supplies dengan harga sebesar 1.250.000. Lalu yang kedua yaitu akun other operating expense sebesar 980.000. Jika sudah kita enter, lalu jangan lupa kita klik kalkulatornya. Kita pastikan dulu semuanya akan sama ya. Lalu kita klik kalkulator. Ya, jika sudah, kita simpan dan tutup. Baik, selanjutnya kita akan melihat neraca saldo klasiknya. Per 30 Desember 2020 kita lihat ke bawah, yaitu sebesar 5.762.900.000
Rp125.703. Kita lihat dengan data yang di Excel. Ternyata sudah sama. Oke, sudah hasilnya sama. Lanjut, kita masukkan jurnal penyesuaian. Di sini kita masuk ke buku besar dan bukti jurnal umum, masukkan tanggalnya yaitu 31 Desember 2020 dengan deskripsi yaitu jurnal penyesuaian. Jika sudah, kita pilih akun sesuai dengan yang di Excel. Kita masukkan akunnya, pertama itu Bank BRI sebesar 1.125.000. Yang kedua kita masukkan Bank Charles dengan sebesar 125.000 di debit. Dan yang ketiga kita masukkan interest revenue di kredit sebesar 1.250.000. Kita enter ke bawah. Lanjut kita masukkan office supplies expense sebesar 1.700.000 di debit. Lalu kita enter dan kita masukkan akun office supplies di kredit sebesar 1.700.000. enter. Lalu kita masukkan akun insurance expense sebesar 16 juta di debit. Kita enter, lalu kita masukkan kembali akun prepaid insurance di kredit sebesar 16 juta. Lalu kita enter kembali dan kita masukkan electricity water expense. Di sini sebesar 9.750.000 dan masukkan electricity, telepon dan water payable 9.750.000. Baik, maaf sebelumnya ada kesalahan. Yaitu di debit salah, ternyata sebesar 2.115.000. Oke, kita enter dan semua totalnya 21.065.000. Nah, untuk deskripsi expense dan akun depreciation visit aset sebesar 9.750.000 itu akan masuk ke dalam periodik akhir bulan. Dan di sini kita akan simpan dan tutup terlebih dahulu. Lanjut kita ke aktivitas. Pilih periode proses akhir bulan. Pilih bulan Desember. Tahunnya 2020. Dan itu akan ada hasilnya, yaitu akum depreciation expense dan fixed asset. Nah, sudah selesai.
kita masuk ke daftar laporan dan kita akan pilih neraca saldo klasik dulu. Dengan pertanggal 31 Desember 2020 kita oke dan kita lihat neraca saldo klasik kita. Dengan jumlah 5.275.240.703 rupiah. Baik, ini adalah data hasil neraca saldo klasik. Lalu kita masuk daftar laporan, kita masuk ke buku besar dan kita pilih keseluruhan jurnal. Kita pilih dari 01/12/2020. Nah, di sini adalah keseluruhan jurnal dari tanggal 1 Desember hingga selesai dan plus AJP-nya. Di sini terlihat saldo terakhirnya yaitu 2.820.911.900 rupiah.